Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast spesial Ramadan SMP Negeri 1 Karangkerja. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu agar puasa tetap berstamina. Bersama saya Adel yang akan memandu obrolan ini, dan tentu saja saya nggak sendirian. Ada dua teman yang keren, yaitu Farida dan Mila, serta guru kita yang sangat luar biasa, Pak Hakit. Yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Farida. Senang banget bisa gabung di podcast ini. Waalaikumsalam, aku Mila. Semoga obrolan kita bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akid Setiawan. Semoga kita bisa berbagi pengalaman dan juga pengetahuan sehingga pertemuan kita pada hari ini bisa membawa manfaat. 1. Pentingnya menjaga kesehatan saat berpuasa. Nah, Ramadan itu bulan penuh berkah, tapi kita juga harus tetap menjaga tubuh biar nggak lemas saat berpuasa. Menurut Pak Akid, kenapa penting menjaga kesehatan saat berpuasa? Ya, jadi kesehatan ini kan merupakan suatu anugerah ya, suatu kenikmatan yang memang Allah berikan kepada kita semua yang patut kita syukuri. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan khususnya pada bulan yang penuh berkah ini. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya kita menjaga kesehatan itu juga suatu kewajiban. Sehingga dengan sehat, nikmat sehat itu kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik tanpa ada suatu halangan apapun. Kalau dari kalian berdua, tantangan terbesar saat puasa apa sih? Aku sih paling sering ngantuk sama lemes pas siang, jadi nggak fokus belajar. Kalau aku sering haus banget, apalagi kalau cuaca panas, rasanya pengen cepat-cepat buka puasa. 2. Pola makan sehat saat sahur dan berbuka. Kalau gitu kita bahas yuk gimana pola makan yang baik biar tetap kuat seharian. Pak Kakit ada tipsnya? Ya, jadi ketika kita berpuasa, kita juga harus bisa menjaga pola makan dan juga bagaimana kita tidur ya. Pola makan baik itu sahur maupun berbuka, tentunya awal kita berbuka itu disunahkan untuk minum terlebih dahulu ataupun mengkonsumsi buah kurma yang manis. Saat berbuka pun kita lebih baik mengkonsumsi yang makanan yang ringan-ringan terlebih dahulu ya, misalkan seperti buah-buahan, sayur seperti itu. Karena kalau kita berbuka awalnya itu sudah makan yang berminyak, itu nanti pasti di tenggorokan akan terasa tidak nyaman. Jadi baik berbuka maupun sahur kita dianjurkan mengkonsumsi makanan yang ringan-ringan terlebih dahulu. Misalkan buka kita minum memakan kurma, selebihnya kita sholat terlebih dahulu. Setelah sholat baru kita boleh memakan makanan yang lain, sehingga di awal kita berbuka jangan langsung sampai terlalu kenyang, karena itu nantinya akan menghambat kita dalam proses beribadah. Kita baru berbuka udah langsung kenyang, nanti malah jadi ngantuk, akhirnya mungkin malah meninggalkan sholat kewajiban ataupun sholat sunnah yang lainnya. Berarti kalau berbuka jangan langsung makan berat ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi untuk pertama kali kita berbuka mengonsumsi makanan yang ringan, yang berat-berat tadi seperti misalkan contohnya gorengan, itu lebih baik kita hindari terlebih dahulu. Aku pernah baca kurma itu sumber energi cepat ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi kurma itu merupakan mengandung gula alami ya, sehingga itu lebih cepat kita dalam memulihkan energi lagi, memulihkan energi, karena untuk berbuka itu memang kita perlu sesuatu energi ya. Energi itu kan berasal dari gula. Contohnya tadi kurma itu sangat baik
untuk mengawali kita berbuka puasa. 3. Aktivitas fisik dan manajemen waktu. Selain makan, aktivitas fisik juga penting kan? Tapi gimana biar gak keburu capek? Ya, jadi aktivitas fisik ini kan juga perlu kita lakukan ya di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini kita malah bermalas-malasan, bermalas-malasan. Artinya aktivitas fisik misalkan bisa kita lakukan menjelang puasa dengan ya ngabuburit yang positif ya. Artinya bisa jalan-jalan, ngabuburit dengan hal-hal yang bermanfaat, atau bisa setelah sahur. Biasanya kita itu kan bisa dilakukan dengan jalan sehat atau olahraga ringan ya, artinya jalan pagi itu pun kita juga harus dengan hal yang positif. Kita hindari hal-hal yang kurang baik, misalkan dalam melakukan jalan pagi tersebut atau peregangan pagi lagi. Kalau belajar gimana Pak? Kadang siang suka ngantuk. Ya, kalau belajar pun kita juga harus bisa menjaga pola tidurnya. Jangan sampai kita tidur terlalu malam. Biasanya apalagi di era digital sekarang, anak-anak yang suka bermain gadget itu juga kita harus bisa dipatasi ya. Artinya jangan sampai kita karena terlalu asik bermain gadget, dari mulai mungkin baca tarawih sampai sahur kita full main HP. Nah itu dihindari ya, paling tidak kita tidur ya 6-7 jam ya. Jadi kita juga harus bisa memanage waktu agar tidak tidur terlalu malam. Jadi tetap bisa produktif tanpa kelelahan ya Pak? Ya tentu. Jadi bukan berarti kita berpuasa itu malah jadi malas-malasan ya. Artinya segala aktivitas kita masih tetap terjaga dengan bagaimana kita menjaga pola makan dan juga pola tidur yang teratur. Itu. 4. Hikmah dan kesimpulan. Wah, banyak banget ya tips bermanfaatnya. Terakhir mungkin Pak Akid bisa kasih pesan penutup buat kita semua. Ya, jadi di bulan Ramadan ini mari kita bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan maksimal, karena di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Bagaimana ibadah-ibadah kita semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari di bulan Ramadan ini kita lakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif dengan menjaga kesehatan, dengan kita berbuat kebaikan, menjaga kesehatan agar di bulan puasa ini tetap produktif melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu. Jadi bukan menjadi alasan bulan Ramadan ini untuk bermalas-malasan. Jadi itu. Puasa yang sehat bikin ibadah kita juga lebih maksimal ya Pak? Ya, betul sekali. Dan ternyata banyak cara supaya kita bisa tetap bertenaga tanpa mengganggu puasa kita. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Akid, Farida, dan Mila atas obrolan ini yang sangat luar biasa. Semoga tips-tips ini bisa membantu kita semua menjalani Ramadan dengan penuh berkah dan tetap berstamina. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin podcast ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan dengan bijak, dan atur waktu dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.